Selesai mata kuliah terakhir, Putri langsung berlari keluar dari kelasnya begitu saja. Tujuannya hanya satu. Putri ingin cepat-cepat sampai ke mansion dan mengurung dirinya di kamar. Putri mendadak tidak ingin bertemu dengan Sean setelah membaca pesan dari Sean tadi. Entahlah, yang jelas Putri tentu tidak percaya jika pesan itu Sean yang mengirimnya. Namun pada kenyataannya, pintu mobil itu tertutup dengan kasar tanpa disengaja. "Ayo jalankan mobilnya, Max. Tolong sedikit ngebut ya, aku hanya ingin cepat sampai ke mansion," ujar Putri. Selesai berbicara, Putri langsung mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan akibat berlari. "Kenapa berlari, Putri?" ujar Sean yang kini telah menggantikan Max menjadi supir. Mendengar suara Sean, Putri membeku seketika. Putri sangat kenal dengan suara siapa saat ini. Dengan sedikit ragu, ia menolehkan kepalanya ke samping. Kedua bola matanya perlahan membesar melihat sosok yang duduk nyaman di kursi kemudi, dan itu adalah Sean. "Kenapa kamu?" tanya Putri. "Kenapa terlihat terkejut? Bukannya tadi sudah aku beritahu sebelumnya jika aku yang akan menjemputmu," ujar Sean dengan lembut. Putri langsung mengalihkan pandangannya dari Sean. "Apa aku salah naik mobil? Bukankah tadi pagi Max menggunakan mobil ini? Lalu di mana Max? Dan kenapa pula Sean yang berada di sini? Bukankah jam kerjanya belum selesai?" gumam Putri. "Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Max sudah pulang duluan sama Gio, dan tentu saja atas suruhan aku. Karena hari ini aku akan menjadi sopirmu." "Jangan rendahkan dirimu, kamu tuh bukan sopir. Lalu aku ini siapa?" "Kamu Sean." Sean pun menatap Putri. "Ah, terserah dirimu aja lah. Seharusnya kamu tidak perlu menjemputku." "Kenapa tidak boleh? Kamu takut kekasihmu marah? Tenang aja, dia tidak akan mengetahuinya kok. Sejak tadi aku berada di dalam mobil." Putri memutar malas bola matanya. "Sekali lagi kamu menuduhku memiliki kekasih. Detik ini juga aku akan menerima dia sebagai kekasihku, agar aku tidak terus-terusan dituduh tidak jelas denganmu. Memang lebih baik aku naik ojek online aja," ujar Putri. Putri hendak keluar dari mobil Sean, akan tetapi Sean menahan lengan Putri. "Lepaskan aku." "Tidak akan kubiarkan, Putri." Putri menghembuskan nafas kasarnya dan Sean melepaskan tangannya dari Putri. "Sean, aku boleh minta sesuatu nggak? Katakan aja apa yang kamu inginkan. Tolong berhenti mengira jika aku memiliki kekasih. Aku tahu kamu berada di pesta yang sama saat Leo menyatakan perasaannya kepadaku. Tapi sungguh, Sean, aku tidak pernah menerima dia untuk menjadi kekasihku. Aku tidak pernah sedikit pun menjalin hubungan dengannya. Jadi cukup ya menuduhku memiliki kekasih, oke?" Sean menatap Putri dalam diam. "Ih, Sean, jangan diem aja. Kamu ngerti nggak sih? Sudahlah, kamu tuh memang menyebalkan." "Jadi benar," ujar Sean. "Apanya?" tanya Putri dengan kesal. "Maksudku, kamu benar-benar tidak memiliki hubungan dengannya. Apa ucapan aku tadi tidak jelas untukmu?" "Ya, apa susahnya sih jika kamu menjawab sekali lagi?" ujar Sean. "Baiklah, tolong dengarkan baik-baik Tuan Sean yang terhormat. Aku tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki manapun kecuali dirimu. Sudah puas? Pokoknya tidak ada lagi pengulangan," ujar Putri. "Lalu kenapa dia selalu mendekatimu? Bahkan dia selalu datang menjengukmu saat kamu di rumah sakit. Apa itu bisa dikatakan hanya sebatas teman?" tanya Sean. "Menurutku sih bisa-bisa aja. Kamu harus tahu satu hal. Dia itu tipe laki-laki yang akan berjuang demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia menginginkanku menjadi miliknya. Mungkin jika kamu membiarkan dia terus berjuang, aku akan luluh dan jatuh dalam pesonanya. Lalu aku dan dia..." "Cukup, Putri, cukup. Aku tidak akan membiarkan dia mendekatimu lagi, dan aku tidak akan membiarkan kamu jatuh dalam pesonanya. Kamu hanya boleh jatuh dalam pesonaku saja," ujar Sean.
Kalau kamu hanya berdiam diri dan tidak menunjukkan jika kamu mencintaiku, untuk apa aku jatuh cinta padamu? Lebih baik aku bersama dengan orang yang mencintaiku, benar kan? Sudahlah, jangan dipikirkan tentang ucapanku barusan. Sean tersenyum puas dan menarik Putri ke dalam pelukannya. Putri tak percaya, bahkan tubuhnya menegang dalam pelukan Sean. Aku akan mulai mencintaimu, jadi jangan pernah memiliki niat untuk bersama orang lain ya, karena kamu hanya milikku, hanya milik Sean seorang. Putri tersenyum dan mulai menyamankan dirinya dalam pelukan Sean. Entahlah, pelukan Sean selalu menjadi pelukan yang paling Putri rindukan. Sebenarnya orang yang mendekatiku itu bukan hanya Leo saja, tapi banyak sekali. Mungkin karena aku memang cantik, ujar Putri. Apa aku harus berpura-pura menjadi mahasiswa di sini juga? Untuk apa? Ya, agar aku bisa langsung mencolok bola matanya jika dia memandangimu. Atau mungkin aku akan mematahkan kakinya agar dia tidak bisa lagi mendekatimu. Putri terkekeh geli mendengar ucapan Sean. Percayalah, Putri hanya berbohong karena ingin mengetahui respon Sean saja. Tetapi jika dilihat kenyataannya, memang tidak hanya Leo yang mencoba mendekatinya. Namun memang Leo lah yang lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Putri pun melepaskan pelukannya. Ia meletakkan punggung tangannya langsung di kening laki-laki itu. Tidak panas kok. Kamu pikir aku sakit, ha? Oh, ternyata sudah kembali datar wajahnya ya. Aku sempat berpikir kamu sakit karena tingkah dan ucapanmu terlalu aneh tadi, jawab Putri. Mendengar ucapan Putri, Sean berusaha membuat tersenyum. Dan dengan cepat ia mengubah ekspresinya untuk tidak datar lagi kepada wanita itu. Kenapa senyum-senyum gitu? Tanya Putri. Ya, aku hanya ingin tersenyum. Kamu sungguh aneh. Ya tidak apa-apa aneh. Aneh pun aku tetap menjadi suamimu bukan? Maksudku sejak kapan kamu mengakui dirimu sebagai suamiku? Sejak aku menikah denganmu? Sudahlah, aku tidak kuat dengan keanehanmu. Kamu ingin kemana? Ke Jonggol? Baiklah, kita akan ke Jonggol, jawab Sean. Apaan sih Sean? Apanya yang apaan? Aku hanya mencoba menuruti apa yang kamu inginkan. Bukankah seorang suami harus mengabulkan keinginan istrinya? Aku mau pulang, Yakin nih, tidak ingin kemana-mana dulu? Ya udah, terserah dirimu aja lah. Baik Nona, silahkan pakai sabuk pengaman Anda. Atau perlu aku pakaikan? Baiklah, aku akan memakaikannya. Ternyata istri bos sangat manja ya. Jika bos tahu, dia mungkin akan memarahiku. Sejak kapan kamu menjadi sangat menyebalkan seperti ini, Sean? Inilah sifatku, Nona. Apa kamu menyesal telah menikah denganku? Ya, sedikit. Baiklah, tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap sudah menikah denganku, bukan? Apaan sih, gak jelas banget. Tidak apa-apa, hubungan kita sudah jelas kok sayang. Cukup, ini masih terasa aneh bagiku. Tadi pagi kamu seakan tidak ingin tersentuh. Kenapa sekarang berubah cepat sekali? Pokoknya kamu aneh, aku takut Tenang sayang, aku tidak akan menggigitmu kok. Sean langsung memakaikan sabuk pengaman Putri. Putri benar-benar menahan nafasnya saat Sean memajukan tubuhnya untuk memakaikan sabuk pengaman tersebut. Putri bahkan sempat tak mampu berpaling saat melihat wajah Sean yang begitu dekat. Sean memang terlalu kurang ajar karena berhasil membuat jantung Putri berdetak tidak karuan. Jangan lupa untuk bernafas sayang, ujar Sean tepat di depan wajah Putri. Putri seketika memandang Sean. Coba katakan sekali lagi. Tentang aku yang memanggilmu sayang. Wah, ini sungguh bukan dirimu. Ini bukan dirimu kan? Kenapa sih sayang? Stop mengataiku aneh. Kamu harus mulai terbiasa dengan Sean yang seperti ini. Mengerti? Putri pun mengangguk. Bagus. Oh ya, mau sampai kapan nih kita di sini, Sean? Wah, ternyata kamu bawel sekali ya. Ini baru mau jalan kok. Apa salahnya coba? Aku kan hanya bertanya, ujar Putri menggerutu pelan. Aku mendengarmu Putri, hehehe.
Selama perjalanan, beberapa kali Putri terlihat mencuri-curi pandang ke arah Sean. Putri masih tidak habis pikir dengan Sean yang sekarang. Yang menjadi pertanyaannya, sejak kapan Sean mengganti baju kerjanya menjadi pakaian santai? Bukankah seharusnya jas kebanggaannya lah yang telah membaluti tubuhnya itu? Tapi kini Sean hanya memakai kaos putih serta celana pendek. Meskipun begitu, tetap saja Sean tidak menutupi ketampanannya. "Temani aku melepas penat terlebih dahulu ya," ajak Sean. Sean, ini kan tempat umum. Nanti kalau banyak yang mengenalimu bagaimana? Bukannya aku tidak mau, hanya saja mereka kan akan mencurigai kita. Aku tidak peduli lagi jika mereka mengenaliku. Biarkan saja. Aku akan memperkenalkan kepada mereka bahwa kamu adalah istriku. Sudah turun, mereka tidak akan mengenaliku kok. "Sean, pakai dulu maskernya. Aku sedang tidak ingin menggunakannya." "Tapi sayang, percayalah padaku, tidak akan ada yang curiga kok pada kita." "Tapi aku takut." "Baiklah, aku akan membukakan pintumu ya." Lagi-lagi Sean bersikap menyebalkan. Kini ia sudah keluar dari mobil dan sedang berjalan untuk membukakan pintu mobil Putri. Sean menggandeng erat jemari tangan Putri dan memasuki sebuah kafe minimalis. Namun tetap saja terkesan mahal. Untung saja Putri selalu membawa masker di tasnya. Hingga saat ini wanita itu telah menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. "Kamu yakin tidak ingin memesan apapun?" tanya Sean. Aku ingin sebenarnya, tapi nanti bagaimana minumnya? Aku kan menggunakan masker." "Ya udah, buka aja dulu maskernya." "Putri, tidak akan ada yang mengganggu kita, oke? Kalau kamu ketakutan seperti ini, kita tidak akan pernah menikmati waktu bersama sebagai pasangan lainnya." Baiklah." Pada akhirnya Sean memesan americano, sedangkan Putri memesan coffee latte with caramel. Mereka juga memesan beberapa cemilan tentunya. Padahal di mansion pun Big City bisa membuat apa yang kita pesan saat ini. "Memang, tapi Bibi tidak akan bisa membuat keadaan seperti yang kita rasakan seperti ini, bukan?" ujar Sean. "Apa kamu sering kesini?" tanya Putri. Sean mengangguk. "Jika sedang penat, aku akan menyendiri di sini. Tapi terkadang aku mengajak Gio atau Max untuk menemaniku. Mungkin mulai saat ini aku tidak akan mengajak mereka lagi." "Lah, kenapa?" "Aku lebih memilih mengajakmu." "Oh ya, bagaimana kuliahmu?" "Lancar-lancar saja. Wanita pintar sepertimu tidak akan kesusahan dalam kuliah." "Aku tidak sepintar yang kamu kira tahu." "Oh iya, mungkin kepintaranmu jauh di atas dari apa yang aku kira." "Mulutmu manis sekali, Tuan," ujar Putri. "Hei, apa kamu sudah mencobanya?" "Maksudnya? Kamu ini bagaimana sih? Belum mencoba, tapi sudah mengatakan manis. Pikiranmu, astaga." Tunggu. Sudah jelas kamu pernah mencobanya, bukan? Di saat aku melamarmu, lalu di saat pernikahan kita. Dan cukup, jangan dibahas lagi, Sean." Putri langsung menyembunyikan wajahnya di atas kedua tangannya yang dijadikan tumpuan di meja. "Menggemaskan. Aku berjanji akan menjagamu, Putri, dan aku berjanji akan segera mencintaimu sepenuh hatiku. Aku tidak akan pernah melepaskan dirimu." "Iya, tidak akan pernah," gumam Sean. Keduanya benar-benar asyik mengobrol hingga akhirnya mereka benar-benar melupakan masalah kemarin-kemarin yang mereka hadapi. Perlahan kini Putri mulai mengenal banyak dan mengetahui sisi lain dari sosok Sean. Dan hal itu tidak membuat rasa kagum Putri sedikit pun berkurang pada sosok Sean, suaminya. Entahlah, Sean benar-benar sosok yang nyaris sempurna bagi Putri saat ini. Meskipun tetap saja sesekali Putri merasa jengkel karena ternyata Sean bisa lebih menyebalkan dari apa yang ia bayangkan. Sementara Sean, laki-laki itu mulai terbuka dan mulai terbiasa dengan Putri. Bahkan sepertinya tidak butuh waktu yang lama untuk Sean merasa nyaman berada di dekat Putri ataupun berbagi keluh kesah kepada Putri. "Kamu kenapa?"
Aku boleh mengupload ini tidak? Ujar Putri menunjukkan layar ponselnya kepada Sean. Memang keduanya sempat mengambil foto satu sama lain, dan hal itu tentu saja atas usulan dari Sean. Bahkan keduanya juga sempat mengambil foto bersama. Aneh, tapi itulah yang terjadi kepada Sean dan Putri saat ini. Apa saja, tidak ada larangan kok untukmu. Tidak jadi deh. Kenapa tidak jadi? Apa kamu malu? Putri menggeleng tegas. Aku hanya takut mereka semua akan mengenalimu. Itu kan bahaya, ujar Putri. Mau sampai kapan kita backstreet terus, Putri? Apa kamu tidak ingin aku kenalkan kepada dunia jika kamu itu milikku? Aku hanya belum siap saja. Ya udah, tidak apa-apa, terserah aja. Aku akan tetap menunggu kamu sampai siap kok. Putri pun tersenyum manis. Terima kasih, Sean. Tidak perlu berterima kasih. Aku ada ide. Jika seperti ini, tidak akan ada yang mengira jika itu Sean Alexander Georgio, bukan? Putri pun memposting foto Sean yang wajahnya ia sengaja beri emoticon love. Putri menghela nafas beratnya saat membaca komentar dan komentar yang menyudutkan karena masalah Leo di kantin tadi. Hei, kamu kenapa? Tanya Sean. Putri menggeleng lemah. Aku ingin pulang, Sean. Baiklah, ayo kita pulang. Sean pun menggenggam tangan Putri kembali ke dalam mobil. Bersambung.